Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Kita hari ini masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang risiko bisnis ya. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap usaha, setiap kegiatan pasti akan memiliki risiko. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa meminta kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang risiko bisnis ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap kegiatan usaha pasti akan memiliki risiko yang melekat pada sebuah kegiatan usaha tersebut ya. Yaitu yang disebut dengan risiko intrinsik atau risiko yang melekat pada kegiatan usaha, ataupun risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, saja referensinya sama ya. Nah, tujuan dari pembelajaran untuk memahami tentang risiko bisnis, yaitu diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep dari risiko itu sendiri. Nah, berikutnya adalah kalian atau mahasiswa itu harus mampu membedakan antara jenis risiko bisnis dan memberikan contoh dari masing-masing risiko tersebut. Selain daripada itu, juga diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan bentuk kerugian akibat dari risiko bisnis itu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan risiko. Oke, seperti yang saya pernah katakan, bahwa risiko bukan untuk dihindari, tapi risiko untuk ditaklukkan, risiko untuk di-challenge ataupun untuk ditaklukkan, sehingga kita bisa meraih peluang dan meraih keuntungan dari risiko tersebut. Apa yang disebut dengan risiko? Nah, kalau secara spesifik, risiko itu diidentifikasikan sebagai sebuah konsekuensi atau sebuah dampak adanya ketidakpastian yang muncul, dan itu berpotensi untuk memberikan dampak kerugian bagi pelaku usaha. Jadi dampak adanya ketidakpastian yang akan memunculkan sebuah kerugian bagi pelaku usaha, itu adalah prinsip dasar dari risiko. Konsekuensi positif dari risiko itu adalah disebut dengan opportunity ataupun peluang. Nah, kenapa seseorang harus mengambil risiko? Bagi seorang businessman atau bagi seorang entrepreneur, secara prinsip, bahwa kenapa kita harus mengambil risiko? Karena kita ingin mendapatkan return ataupun keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan. Jadi no risk no gain, high risk high gain. Semakin tinggi risiko yang ada, maka semakin tinggi potensi keuntungan yang ataupun pendapatan yang kita peroleh. Jadi risiko usaha itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dari sebuah kegiatan bisnis. Sekali lagi, notnya adalah risiko usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kegiatan bisnis. Nah, alasan lain seseorang itu mengambil risiko karena faktor tidak adanya pilihan lain. Kenapa? Ini yang disebut dengan faktor kepepet. Jadi alasan seseorang itu karena tidak ada pilihan lain, opsi yang lain tidak ada. Dia memang harus taking risiko, dia memang harus melalui risiko itu. Oke, justru itu terkadang the power of kepepet ini bisa menimbulkan sebuah potensi keuntungan, potensi power yang sangat-sangat dahsyat. Seperti yang sudah kalian lakukan selama ini kan, gitu kan, mengerjakan tugas di last minute, mengerjakan tugas di injury time, mengerjakan tugas di hari terakhir, dengan harapan apa? Kalian punya ataupun mendapatkan the power of kepepet tadi. Nah, jika seseorang itu terpaksa mengambil sebuah risiko karena kondisi yang ada, maka tindakan yang tidak terlalu the power of kepepet ini adalah sebuah tindakan yang tidak terlalu menghiraukan risikonya. Jadi tabrak aja, risiko urusan belakang. Nah, kalau seseorang mampu memahami risiko yang dihadapi, maka dia tidak cukup waktu untuk mengkalkulasi risikonya. Nah, jadi the power of kepepet ini biasanya karena kita
tidak cukup waktu untuk mengkalkulasi besarnya risiko. Maka yang penting sikat saja, yang penting tabrak saja risiko. Itu adalah kondisi-kondisi real yang ada di dalam sebuah bisnis. Nah, sekali lagi konsep high risk high return ini sudah memang betul-betul terjadi di dalam bisnis. Sekarang kalau kita lihat dari ilustrasi ini, yang pertama adalah di sebelah pojok kanan atas, di mana di sisi jurang sebelah kiri itu hanya ada tumpukan koin emas, ya cuma segitu saja. Tetapi ada jurang yang menganga di depan dengan potensi keuntungan atau tumpukan koin emas yang begitu membunuh. Nah, ini semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi potensi keuntungan yang akan dihadapi. Oke, nah ini kalau kita lihat bagaimana seseorang melewati hanya seutas tali melewati di antara itu hanya untuk mendapatkan sebuah piala emas. Nah, ini biasanya high risk high return berlaku terhadap semua sektor bisnis, dan terutama itu adalah di money market ataupun pasar uang, pasar saham, terus di bidang treasury, ya, bond, sun atau surat utang negara, dan hal lain dan sebagainya. Nah, banyak sekali bisnis yang sudah bisa atau yang ada di sekitar kita, yang dimana semakin tinggi risiko itu semakin tinggi juga kondisi atau keuntungan yang mungkin didapatkan. Nah, seperti saya sudah sampaikan, dalam 1 detik seseorang bisa menjadi kaya raya karena transaksi falas, karena transaksi saham. Tetapi dalam hitungan detik pula seseorang bisa menjadi miskin dan bangkrut juga karena hal yang sama. Sekali lagi, jadi high risk high return itu betul-betul terjadi di dunia bisnis. Nah, jenis risiko yang ada di bisnis apa saja sih? Nah, ada yang risiko murni, ya. Risiko murni itu adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Nah, ada juga disebut dengan, jadi risiko murni ini karena kita konsekuensi yang muncul dari sebuah keputusan, itu risiko murni. Bisa dikatakan ini adalah risiko yang melekat pada bisnis. Nah, ada juga risiko spekulatif, yaitu risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau opportunity. Nah, contoh yang risiko spekulatif adalah kenaikan harga saham. Kita bid di posisi misalnya, let's say sekarang saham Telkom katakanlah di 3.500. Kita bid atau kita beli dengan harapan apa? Harga akan naik. Nah, ini ada potensi risiko, bisa naik, bisa turun. Ketika turun, maka dia menjadi sebuah potensial loss. Tetapi ketika naik, itu menjadi sebuah potensial gain. Kenapa masih potensial? Karena belum dieksekusi. Ketika kita sell, nah disitulah muncul resiko. Apakah resiko yang muncul ataukah gain yang muncul? Maksudnya adalah ketika bid di 3.500, posisi turun dan itu kita sell, maka disitu yang disebut dengan real loss. Tetapi ketika kita bid di 3.500 dan harganya menjadi 3.600, terus kita sell atau kita jual, nah tadinya itu potensial gain sekarang menjadi real gain. Oke, itu ya. Resiko yang murni itu bisa hilang atau rusak, kecelakaan kerja, tuntutan hukum, dan resiko lainnya. Ada juga force major. Force major itu kondisi yang tidak bisa unpredictable atau bisa untouchable. Contoh banjir, kebakaran, huru hara, dan sebagainya. Nah, kalau yang risiko spekulatif tadi sudah saya sebutkan, perubahan harga, perubahan risiko kredit, utang dagang, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis risiko yang ada di dalam bisnis. Bagaimana kita mengelola risiko usaha? Yang pertama, risiko produksi. Risiko yang dihadapi dalam sebuah produksi barang itu biasanya produk cacat, otomatis tidak bisa dijual. Kalaupun dijual, tidak dengan harga pasar. Oke. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tertentu produk cacat dia tidak akan jual itu, walaupun dengan jual murah dia tidak akan menggadaikan ataupun mempertaruhkan nama baik atau kualitas dari barang itu. Maka ada perusahaan tertentu yang tidak menjual produk cacatnya, tapi ada perusahaan tertentu yang
masih menjual produk cacatnya dengan harga yang miring ataupun diskon. Contoh perusahaan yang tidak mau menjual produknya dalam kondisi cacat, contoh perusahaan internasional, ada Nike, ada Adidas, atau Reebok dan sebagainya, itu semua produk dicek pasti tidak akan dijual oleh perusahaan itu. Kalaupun ada, berarti dia permainan di dalam. Oke. Nah, contoh produk cacat yang dijual, contoh kalau yang paling dekat di Kutu sudah ada apa itu? Polytron. Polytron untuk beberapa barang-barang yang cacat, misalnya ada gores atau pengecatan tidak sempurna, masih dijual tapi dengan harga yang lumayan murah. Ya, kalau teman-teman pahami. Ada juga risiko pemasaran offline dan online, ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Ada juga risiko sumber daya manusia, ada attitude, turnover, dan lain sebagainya. Nah, ini risiko-risiko yang dihadapi oleh dari sisi sumber. Ada juga risiko finansial, yaitu percampuran antara uang pribadi dengan usaha, pembayaran yang tertunda, ataupun sistem penjualan secara kredit. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kalau kita menjual barang dengan kredit, harus pastikan bahwa cash flow kita tidak terpengaruh. Harus pastikan bahwa permodalan kita tidak bleeding atau tidak menjadi bermasalah, karena kita memproduksi dengan harga cash tapi kita menjual dengan harga kredit. Nah, ini yang harus dipahami barang semuanya. Nah, cash flow yang tidak seimbang tadi, cash in dan cash out-nya tidak seimbang, beban produksi dengan beban pendapatan yang tidak seimbang. Ini juga ada disebut dengan risiko finansial. Ada risiko lingkungan, apa? Limbah industri, protes dari warga, bahkan terjadi penyegelan oleh pemerintah dan sebagainya, karena kita tidak bisa mengelola hasil limbah industri itu. Ada juga risiko teknologi. Nah, ini mesin yang tidak terawat ataupun aplikasi yang sering drop dan lain sebagainya. Ini adalah risiko-risiko yang ada di dalam sebuah usaha. Nah, berikutnya adalah risiko permintaan pasar. Terjadi risiko antara kapasitas produksi tidak mampu memenuhi kemampuan kapasitas produksi tidak sesuai dengan serapan pasar. Nah, ini yang bermasalah. Kita bisa memproduksi 1000 piece pada setiap hari, tetapi pasar hanya mampu menyerap 100. Ini akan jadi problem. Ya, bisa juga karena modal terbatas, bahan bakunya langka, tenaga kerja yang sedikit dan lain sebagainya. Ini imbalancing antara supply and demand, ini yang harus dipahami oleh pelaku usaha. Ada juga risiko perubahan atau perbaikan. Nah, ini bahwa sebuah produk diekspansi atau diperbaiki, ternyata justru tidak membuat produk ini menjadi lebih laku, tapi justru lebih terpuruk. Kenapa? Karena salah konsep. Kenapa? Karena salah desain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Oke. Ada juga risiko kerjasama. Nah, biasanya kita penipuan, prestasi, sengketa. Ini biasanya terjadi ketika permodalan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Oke. Ada juga risiko peraturan pemerintah. Nah, ini terkadang peraturan pemerintah berubah, di mana satu produk ternyata menjadi sebuah produk yang terlarang atau melanggar aturan dari pemerintah itu. Contoh, dulu sekali kita pernah mengenal ada yang bahan-bahan mainan yang mengandung merkuri, EPA-nya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ketika peraturan pemerintah berubah melarang yang seperti itu, maka ini harus menjadi cermatan dan ini menjadi risiko bisnis. Kalau itu dipertahankan atau kalau itu tetap dilakukan dengan konsep yang sama, maka sudah akan pasti produk tersebut akan ditinggalkan. Ada juga risiko pengembangan aset, ya, pengembangan aset. Ada scale up, lihat, perkirakan, dan itu. Scale up itu adalah bagaimana kita mencoba investasi yang ada di kita, yang tadinya buka kafe sekarang membuka outlet online. So, apakah permodalan kita cukup? Apakah serapan pasar itu mampu? Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang entrepreneur. Berikutnya, nih, don't put all your eggs in one basket. Artinya apa? Sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Wall Street Amerika itu. Dulu ada sebuah kejadian di mana di mana seseorang meletakkan investasinya di dalam bidang yang sama. Contoh, kita membeli pasar saham
di bidang perbankan. Kita punya uang 10 triliun. 10 triliunnya kita belikan saham di bidang perbankan. Mungkin tidak satu bank, tapi mungkin katakanlah setiap sekian bank. Tetapi semuanya basically adalah perbankan. Nah, apa yang terjadi ketika industri perbankan itu kolaps? Maka investasi kita menjadi bermasalah. Karena apa? Karena kita letakkan semua telur-telur kita di dalam satu keranjang, yaitu keranjang perbankan. Kalau kita lihat itu terjadi di tahun 1998, di mana Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan seluruh financial institution bermasalah. Maka orang-orang yang menempatkan semua investasinya di bidang finansial itu pun juga menjadi bermasalah. Kalau kita lihat di internasional, di tahun sekitar 2004-2005 yang lalu, 2004-2005 yang lalu, Amerika pernah mengalami krisis perumahan. Nah, ini kalau kita meletakkan investasi kita di perusahaan-perusahaan Amerika yang bergerak di bidang properti, maka ini pun akan menjadi bermasalah. So, pelajaran yang berharga dari Wall Street adalah don't put all your eggs in one basket. Jangan letakkan semua investasimu di dalam satu bidang. Yang bagus bagaimana? Kalau kita punya uang 10 triliun, let's say kita akan berjaga dalam beberapa segmen pasar. Dengan harapan bahwa ketika salah satu segmen itu bermasalah, maka segmen yang lain malah justru bisa survive atau bahkan mendulang keuntungan yang tinggi. Biasanya seperti itu. Kalau salah satu segmen akan terpuruk, justru akan menyebabkan segmen-segmen yang lain bisa menjadi viral atau menjadi memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. So, ketika financial institution bermasalah, kalau bisa jadi nanti infrastruktur justru malah menarik. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat di ilustrasi ini, kalau salah satu basket ini jatuh ataupun pecah, investasi di situ akan bermasalah. Tapi kita masih punya 3 basket yang lain atau 3 keranjang lain. Maka dari itu, sekali lagi, jangan letakkan seluruh investasi ke dalam satu bidang yang sama. Harus di-split, harus dipisah. Terserah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita emang permodalannya kuat, nah itu kalau di bidang saham. Bisa juga gini, kalau misalnya kita berusaha, saya kan nggak main saham, oke, fine. Mau apa? Mau jualan, oke. Jualan apa? Nah, kan gitu kan? Oke, saya mau jualan baju, oke. Dengan cara apa? Nah, artinya apa? Ketika kita punya permodalan, beda kalau misalnya kita cuma modalnya terbatas. Tapi ketika kita punya permodalan yang cukup, maka jangan letakkan investasi itu ke dalam satu bidang usaha. Ya udah, seperti jual baju silahkan. Habis itu, oh saya pengen jualan kuliner. Oh saya pengen jualan bahan bangunan. So ketika baju bermasalah, kuliner kita masih jalan. Ketika kuliner bermasalah, baju kita ataupun toko waralaba kita masih bisa jalan. Itu yang disebut dengan don't put all your eggs in one basket. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat family, house, property, pertanian, kalau di sebelah kiri job, withdrawal, kios dan sebagainya. Sekarang bayangkan kalau keranjang ini jatuh, tumpah, apa yang terjadi? Semua telur akan pecah. Telur diibaratkan sebagai sebuah investasi. Oke. Nah, ketika semua telur kita letakkan di dalam satu keranjang dan keranjang itu jatuh, you lose everything, kamu akan kehilangan semua. So, don't put all your money in one bag. Oke, jangan letakkan ataupun jangan simpan uangmu di dalam satu bank. Kenapa? Karena ketika bank itu nanti bermasalah, maka risiko yang ada terhadap uang kita itu menjadi lebih besar. Maka sebaiknya minimal lebih dari satu bank. Oke, loh kalau uang saya cuma 1 juta, oke, lain cerita. Kalau uang 1 juta masih lain cerita. Tapi ketika kita punya uang yang lumayan banyak, let's say 500 juta ataupun 1 M ataupun 10 triliun, so letakkan itu di dalam beberapa perbankan, dan itu harus kombinasi antara perbankan nasional, perbankan daerah, perbankan pemerintah dan juga swasta. Let's say
kita punya uang 1 miliar, 250 letakkan di BNI, 250 letakkan di Mandiri, 250 letakkan di BCA, 250 letakkan di BRI, silahkan. Artinya ketika salah satu bermasalah, maka kita paling tidak uang kita yang lain masih aman. Itu yang disebut dengan don't put all your eggs in one basket. Oke. Nah, ini bentuk kerugian yang terjadi akibat dari adanya risiko itu ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kalau kerugian langsung, jumlah nominal harus ditanggung dampak langsung dari risiko tersebut, kebakaran, bencana alam, bahkan semuanya all out habis. Tapi kalau kerugian tidak langsung, tidak terjadi, itu biasanya tidak 100%. Biaya operasional yang naik, terlambat atribusi dan lain sebagainya. Nah, ini yang bermasalah. Artinya kerugian langsung bisa disangsikan sebagai force major, sesuatu keadaan yang di luar dari kendali kita. Misalnya ada kerusuhan di depan toko kita dibakar dan sebagainya, itu kerugian langsung. Nah, bagaimana kita mengelola risiko usaha tersebut? Satu, yang pertama identifikasi risiko, buat potensial risiko yang ada. Yang kedua, buatkan skala prioritas, analisis potensi yang ada, make a priority scale, buatkan sebuah skala prioritas, fokus the biggest risk, fokus pada risiko terbesar dan yang paling sering terjadi, find the impact of the risk. Setelah itu coba cari impact atau akibat dari risiko yang ada. So, berikutnya adalah kita harus mengontrol risiko itu dengan strategi, dengan apa? Do something, lakukan sesuatu, siapkan sesuatu, taking chance ataupun taking decision, itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita menghadapi risiko itu? Pertama, risiko harus kita kontrol. Langkah konkret untuk meminimalisasi probabilitas terjadinya risiko itu adalah buat dan implementasikan SOP, QA, QC, dan lain sebagainya. Nah, transfer risiko itu kepada pihak lain atau risk transfer dengan cara apa? Asuransi. Yang itu yang paling penting. Coba sekarang kalau kita lihat, kemarin sempat beberapa kali kan keliruan terbakar. Nah, sekarang bayangkan betapa kerugian yang bisa dihadapi oleh seorang pedagang itu bisa sampai miliaran. Satu toko saja bisa bernilai 1 miliar. Yang disebut dengan transfer risk itu adalah kita mengasuransikan seluruh dagangan kita. Ketika terjadi risiko tersebut, maka itu akan bisa diganti. Tapi sekarang sekali lagi, sikap ini mengasuransikan barang-barang yang mengasuransikan barang-barang yang terkait dengan bisnis kita itu seolah-olah menjadi sebuah beban biaya yang menambah beratnya biaya produksi. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita mau berpikir panjang, justru dengan melakukan risk transfer, dengan mengasuransikan barang-barang tersebut, justru kita akan meminimalisir terjadinya kerugian yang lebih besar daripada itu. Memang secara kos dia akan secara bulanan ataupun tahunan dia akan membebani dari biaya produksi itu, tetapi secara overall ketika terjadi risiko, yang paling sering di toko-toko kayak Kliwon kita pasti risiko terbesarnya adalah kebakaran. The biggest risk and the common risk adalah kebakaran. Maka menurut saya orang-orang yang terlibat di Kliwon sudah harus berpikir sejak awal untuk bisa mengasuransikan barang-barang. Oke. Nah, bisa juga dengan cara risk retention, dana cadangan. Tapi sekarang jarang sekali, ini dua hal yang kontraproduktif. Jarang sekali orang tuh punya kemampuan untuk mengabsorb risiko itu dengan dana cadangan. Pikirannya kalau dia punya dana lebih, pasti dia akan buatkan bisnis baru atau dia tingkatkan masukkan modal itu ke dalam bisnis yang sudah ada. Oke. Nah, hindari risiko yang tidak perlu. Contoh, tidak jualan makanan. Nah, ini contoh. Risk avoidance juga boleh. Nah, contoh, sudah jelas ini bulan Ramadan gitu kan. Tapi kita memulai usaha dengan jualan makanan berat, jelas tidak akan disentuh, kecil sekali. Nah, justru risk avoidance yang dilakukan secara terus-menerus
ini akan justru bisa menghambat kemajuan dari bisnis. Oke, nah next ya, itu tugas kelompoknya. Kalian buka tentang Hero Supermarket yang menutup 26 gerai dan mem-PHK 532 karyawannya. Oke, dan juga ada juga demi artikel demi Maijih keluarga pun pecah. Oke, yang ketiga cari artikel perusahaan kedua mengalami risiko bisnis, itu adalah tugas buat kalian untuk minggu depan. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.